Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami dari kelompok 5, Pendidikan Biologi Rombel 1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar tahun 2022 akan memaparkan hasil penelitian kami tentang analisis vegetasi di Kebun Raya Gunung Tidar dengan menggunakan metode point sampling, line transect, dan quadrat sampling. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Animna Rahmazain, NPM 222030538 sebagai moderator. Selanjutnya ada pemateri 1. Saya Laras Anggrahita, NPM 2240305101 sebagai pemateri 1. Selanjutnya pemateri 2. Saya Inayatul Aini, NPM 2210305028 sebagai pemateri 2. Selanjutnya pemateri 3. Saya Nadia Van Helen, NPM 22203050556 sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya pemateri keempat. Saya Anissa Hidayati dengan NPM 22103050116 sebagai pemateri keempat. Selanjutnya pemateri terakhir. Saya Happy Silvani dengan nomor NPM 22105009 sebagai pemateri kelima. Berikut hasil dari praktikum kami. Penelitian kami memiliki judul Sampling Population, Point Sampling, Line Transect, dan Quadrat Sampling. Latar belakang dari penelitian kami, Gunung Tidar adalah sebuah gunung yang menjulang di tengah kota Magelang, Jawa Tengah, dan memiliki tinggi 503 meter di atas permukaan laut. Bukit Tidar dianggap sebagai paru-paru kota Magelang, di mana sekelilingnya banyak ditumbuhi pohon rindang yang mampu memberi kesan udara segar bagi masyarakat kota. Selain menjadi kawasan hijau, sudah kita ketahui bahwa di dalam kebun raya memiliki keberagaman vegetasi serta hewan. Maka dari itu, kami melakukan penelitian analisis kelimpahan spesies dengan tujuan menganalisis keanekaragaman vegetasi tumbuhan dan hewan. Kami menggunakan 3 metode penelitian, yaitu point sampling, line transect, dan quadrat sampling. Dengan ukuran peta untuk metode point sampling 1 meter kali 1 meter, serta ukuran peta 2 meter kali 2 meter untuk metode line transect dan quadrat sampling. Berikutnya ada rumusan masalah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi kelimpahan spesies di suatu wilayah. Yang kedua, bagaimana teknik pengambilan dengan menggunakan teknik point sampling. Yang ketiga, bagaimana teknik pengambilan dengan menggunakan line transect. Yang keempat, bagaimana cara mengetahui jumlah organisme dalam peta. Yang kelima, bagaimana cara menentukan kerapatan suatu organisme pada suatu spesies. Yang keenam, bagaimana teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode kuadrat. Kemudian ada tujuan point sampling, yaitu mampu mengidentifikasi kelimpahan spesies di suatu wilayah dan mampu menggunakan
Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan titik untuk mengidentifikasi populasi yang ada. Kemudian ada tujuan line transect. Yang pertama, mampu mengidentifikasi kelimpahan spesies di suatu wilayah. Yang kedua, mampu menggunakan teknik pengambilan sampel dengan line transect untuk mengidentifikasi populasi yang ada. Dan terakhir, tujuan quadrat sampling. Yang pertama, mampu mengetahui jumlah organisme dalam petak. Yang kedua, mampu menentukan kerapatan suatu organisme pada suatu spesies. Yang ketiga, mampu menggunakan teknik pengambilan sampel kuadrat. Hipotesis dari penelitian kami adalah dalam menganalisis suatu keanekaragaman yang terdapat dalam suatu lahan dapat menggunakan metode sampling yang terdiri dari point sampling, line transect, serta quadrat sampling. Pada lahan yang dianalisis memiliki komposisi yang beragam, baik dalam vegetasi tumbuhan maupun hewan. Pada kebun raya Gunung Tidar yang luas diyakini masih memiliki banyak kelimpahan spesies yang belum teridentifikasi. Baik, selanjutnya yaitu definisi istilah. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Analisis vegetasi adalah cara untuk mempelajari susunan dan komposisi vegetasi secara bentuk atau struktur vegetasi dari spesies tumbuh-tumbuhan. Bentuk atau struktur vegetasi yang dimaksud ialah bentuk pertumbuhan, stratifikasi, dan tutupan tajuk. Selanjutnya yaitu plot. Plot merupakan petak yang biasanya berbentuk segi empat atau persegi panjang. Point sampling merupakan metode analisis vegetasi dengan menggunakan cuplikan titik. Kemudian ada spesies. Spesies merupakan suatu takson yang dipakai dalam taksonomi untuk menunjuk pada satu atau beberapa kelompok individu atau populasi yang serupa dan berpotensi untuk bereproduksi dalam satu kelompok dan tidak mampu bereproduksi dengan kelompok lain. Selanjutnya ada komunitas, yaitu sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional. Kemudian ada line transect, merupakan garis sampling yang ditarik menyilang pada sebuah bentukan atau beberapa bentukan. Transect juga dapat dipakai dalam studi altitude dan mengetahui perubahan komunitas yang ada. Yang terakhir ada quadrat sampling, merupakan metode analisis vegetasi yang sering digunakan dalam semua tipe komunitas tumbuhan dan hewan, dengan membuat peta di dalam peta. Kemudian ada manfaat dari istilah, yaitu untuk memberi gambaran kepada pembaca mengenai beberapa istilah yang ada di dalam praktikum dan untuk menguatkan pemahaman dari pembaca. Manfaat dari penelitian kami adalah dapat memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai kelimpahan vegetasi yang berada di Kebun Raya Gunung Tidar, Magelang, dan dapat menjadi rujukan informasi bagi peneliti lain. Kemudian yaitu terdapat dasar teori yang digunakan pada penelitian kali ini. Yang pertama yaitu point sampling. Point sampling merupakan salah satu metode analisis vegetasi dengan menggunakan cuplikan titik. Variabel yang diambil merupakan variabel kerapatan, dominasi, serta frekuensi.
Pengambilan point sampling sering digunakan sebagai cara untuk mendapatkan estimasi area atau prosedur menentukan lokasi plot. Pengambilan titik sampel hanyalah mengambil sampel secara geografis dengan memilih titik di dalamnya. Kemudian yaitu line transect, merupakan metode analisis vegetasi tumbuhan, yaitu dengan menggunakan jalur transect. Tujuannya yaitu untuk mempelajari suatu kelompok hutan yang belum diketahui keadaan sebelumnya. Dalam metode ini, garis-garis merupakan pentak, contoh atau plot. Tanaman serta hewan yang berada tepat pada garis dicatat jenisnya dan beberapa kali dijumpai. Lebar jalur pengamatan kiri dan kanan tidak ditentukan. Yang terakhir yaitu ada quadrat sampling, merupakan teknik vegetasi yang sering digunakan dalam semua tipe komunitas tumbuhan dan hewan. Plot yang dibuat dalam teknik ini berupa petak tunggal atau beberapa kotak. Metode didasarkan suatu luasan petak contoh. Langkah pertama yaitu membuat kurva spesies area. Setelah luas minimum area petak dianggap mewakili suatu tipe komunitas tertentu, selanjutnya dapat melakukan penarikan contoh. Selanjutnya yaitu terdapat langkah kerja. Pertama, langkah kerja point sampling yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang telah ditentukan, kemudian menentukan area praktikum dengan membuat kotak ukuran 1 meter x 1 meter. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengamati kelimpahan spesies tumbuhan, hewan, dan jumlah yang berada di dalam kotak yang telah dibuat. Keempat, melakukan analisis vegetasi berdasarkan variabel kerimbunan dan frekuensi pada sampling yang diamati. Kemudian mendokumentasikan hasil pengamatan, dan yang terakhir yaitu mencatat hasil pengamatan. Next. Kemudian, langkah kerja line transect. Yang pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang telah ditentukan, kemudian mengukur area praktikum sepanjang 2 meter, menancapkan 3 pasang patok yang sudah dipasang tali rafia sepanjang 2 meter, kemudian mengamati dan mengidentifikasi tumbuhan serta hewan yang berada di sekitar garis yang telah dibuat, melakukan analisis vegetasi berdasarkan variabel kerimbunan dan frekuensi pada sampling yang diamati, mendokumentasikan hasil pengamatan, dan yang terakhir yaitu mencatat dan menganalisis hasil pengamatan. Berikut adalah contoh gambar dari kotakan sampling. Yang terakhir yaitu langkah kerja quadrat sampling. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan yang telah ditentukan, menentukan area praktikum dengan membuat petak ukuran 2 meter x 2 meter. Yang ketiga, membuat bagian dalam petak dengan model 4 x 4 dengan masing-masing kotak berukuran 50 cm x 50 cm. Yang keempat, mengamati dan menghitung hewan yang terdapat pada setiap petak. Yang kelima, mendokumentasikan hasil pengamatan. Yang terakhir, mencatat dan menganalisis hasil. Berikut merupakan contoh kotakan kuadrat sampling yang digunakan pada penelitian. Berikutnya adalah pembahasan. Next. Yang pertama pada metode point sampling. Berdasarkan hasil penelitian melalui metode point sampling, terdapat berbagai jenis tumbuhan dan hewan di area praktikum. Hal ini terlihat dari hasil sampel secara acak yang telah dilakukan. Luas petak sangat berhubungan dengan keanekaragaman pada area tersebut. Apabila plot yang dibuat dengan ukuran kecil, maka hasil keanekaragaman spesies yang didapat akan sedikit dan sebaliknya. Kelompok kami membuat 3 plot dengan ukuran 1 meter x 1 meter. Jenis tumbuhan yang kami temukan pada penelitian menggunakan metode point sampling sebagai berikut.
Pada petak yang pertama, terdapat 4 jenis tumbuhan. Yang pertama, terdapat Canono atau Coprosma grandifolio dengan jumlah 30 dengan frekuensi 85,7% dan kerimbunan sedang. Yang kedua, terdapat iles-iles atau coblok atau Amorphopalus muelleri dengan jumlah 1, frekuensi 2,85% dan kerimbunan rendah. Dan yang ketiga, terdapat jamur atau Marasmius rotula. Terdapat jumlah 3 dengan frekuensi 8,57% dan kerimbunan rendah. Dan yang terakhir, terdapat pohon ulin atau Eusideroxylon zuageri dengan jumlah 1 dengan frekuensi 2,85 dengan kerimbunan rendah, sehingga pada petak 1 didominasi oleh tumbuhan Canono dengan jumlah frekuensi 85,7%. Selanjutnya pada petak kedua terdapat 3 jenis tumbuhan. Yang pertama ada pohon poison ivy atau Toxicodendron radicans dengan jumlah 8 dengan frekuensi 25,8% dengan kerimbunan rendah. Dan yang kedua terdapat Canono atau Croposma grandifolio dengan jumlah 21 dengan frekuensi 67,7% dengan kerimbunan rendah. Dan yang terakhir ada serai atau Caryota mitis dengan jumlah 2 dengan frekuensi 6,45% dengan kerimbunan rendah. Sehingga pada peta kedua didominasi oleh tumbuhan Canono atau Croposma grandifolio dengan frekuensi 67,7%. Selanjutnya pada peta ketiga terdapat 4 jenis tumbuhan. Yang pertama terdapat rane atau Saligenella dengan jumlah 30 dengan frekuensi 54,5% dengan kerimbunan rapat. Yang kedua terdapat blue bed lily atau Clintonia borealis dengan jumlah 3, frekuensi 5,45% dengan kerimbunan rendah. Yang ketiga terdapat iles-iles atau coblok atau Amorphopalus muelleri dengan jumlah 2 dengan frekuensi 3,63% dengan kerimbunan rendah. Dan yang terakhir terdapat Cacuruna atau Psychotria viridis dengan jumlah 20 dengan frekuensi 36,3% dengan kerimbunan rapat. Sehingga pada peta ketiga didominasi oleh tumbuhan rane atau Selaginella dengan frekuensi 54,5%. Selanjutnya, hewan yang berada di daerah point sampling, pada petak pertama terdapat hewan semut atau Formicidae dengan jumlah 10 dengan frekuensi 100%. Pada petak pertama didominasi oleh semut. Pada petak kedua terdapat 2 jenis hewan. Yang pertama ada kumbang hijau atau Coleoptera dengan jumlah 1 dengan frekuensi 4,76%. Yang kedua terdapat semut atau Formicidae dengan jumlah 20 dengan frekuensi 95,2%. Sehingga pada peta kedua didominasi oleh semut dengan frekuensi 95,2%. Pada peta ketiga terdapat jenis hewan semut atau Formicidae dengan jumlah 25 dengan frekuensi 100%. Next. Berikut dokumentasi pada metode point sampling. Selanjutnya yaitu land transect. Berdasarkan analisis keanekaragaman spesies menggunakan metode land transect, dapat ditemukan berbagai macam spesies. Pada penelitian ini, kami membuat 3 plot. Masing-masing plot berukuran 2 x 2 meter yang dibuat di tempat yang berbeda-beda. Sampel hasil penelitian pada metode ini diambil berdasarkan setiap spesies yang dilewati oleh garis transect. Jadi, hasil sampel berupa tumbuhan dan hewan yang hanya terlewat oleh garis transect atau raffia yang dibuat. Pada peta atau kotakan land transect 1, terdapat 3 jenis tumbuhan. Yang pertama, Walicadep atau Tetrastigmata berjumlah 20, frekuensi 83,3% dengan kerimbunan sedang. Yang kedua, tumbuhan kratom atau Mitragenia speciosa
dengan jumlah 2 dengan frekuensi 8,3% dengan kerimbunan renggang. Yang ketiga ada False Solomon atau Maitenum racemosum dengan berjumlah 2, frekuensi 8,3% kerimbunan sedang. Dapat disimpulkan bahwa Walicadep atau Testatigma sangat mendominasi di area ini. Selanjutnya, pada land transect 2, terdapat 4 jenis tumbuhan. Yang pertama, sarai atau Caryota mitis dengan jumlah 3, memiliki frekuensi 15,7% dengan kerimbunan sedang. Yang kedua, palem atau Licuala tripiagrif dengan jumlah 1, frekuensi 5,26% kerimbunan renggang. Yang ketiga, Alconea dengan jumlah 13, frekuensi 68,4% kerimbunan rapat. Yang keempat, Grand Dragon atau Arisemaedracotium, jumlah 2, frekuensi 10,5% kerimbunan renggang. Dapat disimpulkan bahwa Alucerna sangat mendominasi pada kotakan ini. Selanjutnya yaitu land transect 3. Terdapat 5 jenis tumbuhan di area ini. Yang pertama adalah paku atau Peridophyta dengan jumlah 16, frekuensi 55,1% dengan kerimbunan rapat. Yang kedua, False Nettle atau Boemeria dengan jumlah 8, frekuensi 27,5% dengan kerimbunan sedang. Yang ketiga, Green Dragon atau Arisema dracontium dengan jumlah 1, frekuensi 3,44% kerimbunan renggang. Yang keempat, lempuyang atau Wingiberierumbet dengan jumlah 1, frekuensi 3,44% kerimbunan renggang. Yang kelima, wheatgrass atau Lersia virginica wild dengan jumlah 3, frekuensi 10,3% dengan kerimbunan sedang. Pada area ini sangat didominasi oleh paku atau Peridophyta. Selanjutnya adalah hewan yang ditemukan di land transect pada kotaan 1. Terdapat 2 jenis hewan. Yang pertama adalah lalat atau Dipetra dengan jumlah 1, frekuensi 1,47%. Yang kedua, semut atau Formicidae dengan jumlah 67 dengan frekuensi 98,5%. Di area ini didominasi oleh semut. Yang kotakan kedua, terdapat 3 jenis hewan. Yang pertama, lalat atau Muscadomysca dengan jumlah 1, frekuensi 4. Yang kedua, laba-laba atau Araneae dengan jumlah 1, frekuensi 4%. Yang ketiga ada semut Formidae, jumlah 23, frekuensi 92%. Di area ini sangat didominasi oleh semut. Dan yang terakhir adalah di kotakan ketiga, yang terdapat 4 jenis hewan. Yang pertama, laba-laba atau Araneae dengan jumlah 1, frekuensi 2,5%. Yang kedua, semut atau Formidae dengan jumlah 37, frekuensi 92,5%. Yang ketiga, kumbang mentimun atau Diabortica undecimpunctata dengan jumlah 1, frekuensi 2,5%. Yang keempat, semut penenun atau Oecepela semardina, jumlah 1, frekuensi 2,5%. Di area ini juga didominasi oleh semut. Berikut adalah beberapa dokumentasi yang kami ambil. Selanjutnya adalah quadrat sampling. Berdasarkan analisis data menggunakan metode quadrat sampling, pada kotak A diperoleh keanekaragaman hewan berupa rayap sebanyak 28 ekor, semut hitam sebanyak 15 ekor, serta 85 ekor semut merah. Kemudian juga terdapat tengu sebanyak 5 ekor, kutu kayu 6 ekor, laba-laba hitam sebanyak 2 ekor, dan kalajengking pada kotakan sampling K sebanyak 1 ekor.
Pada kotak B, diperoleh semut merah sebanyak 89 ekor, semut hitam sebanyak 269 ekor, laba-laba 3 ekor, rayap 22 ekor, kutu kayu sebanyak 2 ekor, dan tengu sebanyak 4 ekor. Keberadaan semut hitam mendominasi pada kotakan sampling ini. Sedangkan pada kotak C diperoleh hewan semut merah 76 ekor, semut hitam 25 ekor, rayap sebanyak 18 ekor, laba-laba 1 ekor, kutu kayu 2 ekor, serta kaki seribu juga terdapat 1 ekor. Berikut dokumentasi pada metode quadrat sampling. Berikutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian dengan menggunakan metode sampling population, yaitu point sampling, line transect, dan quadrat sampling, dapat memberikan penelitian informasi mengenai keanekaragaman vegetasi tumbuhan serta keanekaragaman hewan yang berada di kebun raya Gunung Tidar. Selain itu, peneliti juga dapat mengetahui tentang jenis dan jumlah tumbuhan, frekuensi dan kerapatan vegetasi tumbuhan, jenis dan jumlah hewan, frekuensi hewan, serta kerapatan rata-rata hewan yang ditemukan di kebun raya Gunung Tidar. Metode point sampling sendiri merupakan metode penelitian yang efisien akan waktu, tenaga, dan biaya. Namun, hasil yang didapat dari penelitian dengan metode ini sudah baik dan akurat. Metode yang digunakan pada sampling population adalah plot atau petak contoh. Metode perhitungan pada sampling population ini memiliki hasil yang berbeda karena menggunakan metode penghasilan yang berbeda. Berikut lampiran dari penelitian kami. Terdapat point sampling, line transect, quadrat sampling, serta foto bersama dosen pembimbing. Berikut yang telah kami dapatkan dari penelitian kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.